Sahabat-sahabat yang baik, mungkin Anda sekarang sedang bertanya, bagaimana sih bikin khotbah? Atau bagaimana sih menyajikan khotbah? Saya Pendeta Lusindo Tobing hadir di sini untuk sama-sama kita belajar, membantu Anda, menolong Anda untuk kita bisa menyiapkan bahan khotbah yang efektif dan baik, dan juga untuk kita menyajikan di dalam penyajian khotbah sehingga bisa mendelivery dan mendaratkan firman Tuhan. Poin pertama dari 7 langkah tahapan untuk menyajikan khotbah adalah kuasai dong. Kuasai bahan khotbah Anda. Yang saya maksudkan kuasai bukan sekedar soal naskah yang sudah demikian memberkati kita. Tetapi misalnya dalam menuju lokasi, menuju tempat, atau Anda menikmati ruangan yang dimana kita akan menyampaikan khotbah, atau mimbar, atau podium, kita sudah mengenal juga jemaat, orang-orang yang akan kita sampaikan khotbah, kita mengetahui situasi kondisi. Di situ Anda harus ulangi lagi. Dan di beberapa bagian Anda akan menyempurnakan bahan khotbah yang akan Anda sajikan. Hafalkan. Saya tidak berkata bahwa hafal mati seperti hafal naskah tekstual, tidak. Tapi hafalkan poin-poin berhubungan dengan tema, bahan Alkitab, dan semua hal yang akan Anda hidangkan sebagai penyajian khotbah firman kepada pendengar khotbah. Yang berikutnya, yang kedua, adalah penampilan bersih dong. Rapi maksud saya. Kita nggak bicara merek di sini, kita nggak bicara harga yang demikian sampai mahal. Tidak. Mari berpenampilan yang bersih. Mari berpenampilan yang rapi. Ini penting dalam penyajian khotbah. Karena ketika umat atau penerima khotbah melihat penampilan Anda, itu memampukan Anda untuk lebih lagi bisa menyatakan bahwa message yang Anda sampaikan itu penting bagi penerima khotbah. Jadi bersih, sederhana, dan siaplah untuk menyajikan khotbah yang menjadi bagian penting bagi penerima khotbah. Sahabat-sahabat, ini yang ketiga. Berdiri tegap dengan postur tubuh yang terbuka. Saya bicara tentang berdiri bukan berarti 0 point saja ketika kita pengkhotbah, sang pengkhotbah akan menyampaikan dan kemudian kembali ke titik ini. Bukan. Tapi mulailah dari waktu Anda berjalan menuju tempat Anda berkhotbah, menuju 0 point Anda. Ada banyak pengkhotbah yang demikian tertunduk, tertutup, menunduk kepala waktu berjalan menuju altar atau mimbar. Itu sudah ditangkap oleh semua umat. Dan itu sangat-sangat kontraproduktif. Jadi berjalanlah dengan badan yang tegap, bahkan dengan wajah yang tersenyum, dengan siap. Dan ketika engkau sampai di altar atau mimbar, Anda siap menyajikan khotbah kepada semua pendengar atau penerima khotbah Anda. Sekarang yang keempat kan, ayo miliki wajah. Karena bahasa wajah itu bahasa yang paling pertama dan paling mayoritas dinikmati dan ditangkap oleh penikmat atau penerima khotbah Anda. Tersenyumlah. Bukan berarti di semua khotbah, bagian khotbah Anda tersenyum begitu. No. Ada bagian tersenyum, ada bagian yang harus serius. Kita tahu bagian itu. Dan Anda harus menempatkan dengan sesungguhnya. Tetapi waktu memulai dan juga bagian-bagian tertentu, umat sesungguhnya
menanti juga wajah Anda yang tersenyum, yang terbuka. Tetapi juga adalah yang penting kontak mata. Tatapan mata berhubungan dengan semua penerima khotbahmu, dengan orang-orang yang Anda sampaikan di dalam khotbah Anda. Itu akan menguatkan pesan yang akan Anda sampaikan. Seluruh bagian tubuh Anda harus menjadi bagian yang terbuka. Berikutnya yang kelima, sampaikan dengan suara yang lantang. Bagian ini sebetulnya bisa kita pelajari sejak kita berkomunikasi tiap hari. Biasakan berkomunikasi seperti orang spelling, mengeja. Saya, Lusindo, Tobing. Itu contoh saja. Bukan berarti maksud saya dalam komunikasi, apalagi dalam berkhotbah, menyajikan khotbah, Anda berspelling. Tidak. Tapi itu akan membuat kita fokus atas bahan yang sudah kita siapkan. Tapi juga kita fokus untuk menyajikan firman itu. Dan umat penerima khotbah akan juga kuat menangkap pesan demi pesan, poin demi poin yang kita sampaikan. Bersuaralah jelas. Berkata-katalah dengan lantang. Tidak semua harus berteriak dari A sampai Z, awal sampai akhir. Tapi bersuaralah dan berbicaralah dengan jelas. Sekarang yang keenam. Ayo bergerak. Bergerak kalau istilah saya yang dialogis. Melibatkan umat. Anda bisa menggunakan bahasa tubuhmu ke kiri, ke kanan, tanpa dipenjara dengan mimbar. Anda bisa tetap berdiri di mimbar, tetapi tetap bisa memiliki gerak yang selaras dengan kata-kata, tetapi juga demikian kuat sampai menjadi pesan firman kepada umat dan pendengar khotbah. Kalau Anda bisa keluar dari mimbar dan kemudian turun dari altar, turun dari panggung, menjumpai umat, silakan. Asal itu menguatkan pesan dan poin-poin juga tema dan ayat-ayat Alkitab yang kita ingin sampaikan. Berdialoglah, bertanyalah, berkomunikasilah. Tetapi yang maksud saya, ke kiri atau ke kanan, jangan terlalu demikian menjadi membingungkan. Jangan terlalu sering juga. Berhentilah di beberapa titik dan kembalilah di dalam bagianmu yang semula. Tetapi seluruh tubuhmu harus bergerak menandaskan penyajian khotbah yang terbuka kepada pendengar dan juga penerima khotbah. Nah, penyajian kita sudah bicara dari 1, 2 sampai dengan sekarang yang ke-7 kan? Ini akhir. Artinya, ayo tentukan akhir. Kalau terbang harus ada waktu untuk juga mendarat. Jangan terbang terus. Jadi maksud saya, kita harus menentukan supaya khotbah kita tidak bertele-tele. Jangan puter-puter terus. Boring, membosankan. Dan akan tidak sampai pesan itu kepada umat atau pendengar khotbah. Tentukan di mana engkau harus berhenti. Tentukan di mana saat harus finish. Jangan bertele-tele. Dan firman-Mu akan sampai dengan kuat kepada umat dan penerima khotbah. Teman-teman yang baik, kita sampai di bagian akhir ini. Kita sudah bicara, sama-sama belajar 7 poin untuk pembuatan dan 7 poin untuk penyajian. Saya berharap ini bermakna dan bermanfaat kepada kita semua. Semoga pertanyaan-pertanyaan Anda di awal, bagaimana bikin khotbah, menyiapkan khotbah, apa yang saya harus lakukan di dalam menyajikan khotbah, bisa terjawab. Dan biarlah bagian ini menjadi pelajaran kita seterusnya nanti. Saya berharap kita bertemu lagi dalam bagian-bagian yang lebih berwarna dan lebih luas lagi. Tuhan memberkati.